Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, dunia material dalam kehidupan dan di sekeliling kita sangat mempengaruhi orientasi hidup kita. Dunia menggoda dan menguji kesadaran tauhid manusia pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak objek materi yang diprioritaskan dan yang dipentingkan oleh kita manusia yang secara tidak sadar menyebabkan penyekutuan kepadanya. Terkait makna Tuhan dan logika Al-Quran, diksi Tuhan atau dalam bahasa Arab adalah ilah, dimaknai sebagai hawa nafsu, sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Terkait makna Tuhan lainnya, tentu kita teringat kisah Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Qasas ayat 38 juga disebutkan bahwa kata ilah digunakan oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar hambaku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Dari dua contoh ayat di atas dapat dipahami bahwa kata ilah dapat bermakna berbagai benda, baik abstrak seperti nafsu atau keinginan pribadi maupun benda nyata seperti Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Kata ilah dalam Al-Quran juga digunakan dalam bentuk singular, dual, dan plural. Oleh karena itu, ateisme dalam konteks ini tidak mungkin ada, tidak logis, dan tidak realistis. Manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak bertuhan. Jadi, definisi Tuhan yang tepat berdasarkan logika Al-Quran adalah bahwa Tuhan ada sesuatu yang sangat dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Arti penting di sini adalah bahwa Tuhan sebagai sesuatu yang disembah, yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk padanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya kepadanya, tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatkannya dan terpaut cinta kepadanya. Dalam agama Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut diawali dengan peniadaan Tuhan, kemudian diikuti dengan penegasan kecuali Allah. Hal ini berarti bahwa seorang muslim harus meniadakan semua Tuhan terlebih dahulu dalam keyakinannya. Kemudian baru membatasi keyakinannya hanya pada satu Tuhan, yaitu Allah. Demikianlah seperti yang dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah. Sebagai tandingan terhadap Allah, mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah, keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain telah mantap ada pada diri mereka saat itu. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan, apa konsep ketuhanan yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad? Sehingga Nabi besar dalam berdakwah mendapat tantangan keras dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawa Nabi besar Muhammad sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakinin, tentu tidak akan terjadi penolakan atau bahkan pembangkangan tauhid. Bahkan pengakuan mereka bahwa Allah sebagai pencipta semesta alam dikemukakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61. Jika kepada mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti akan menjawab Allah. Oleh karena itu, seseorang yang mempercayai adanya Allah belum tentu berarti orang itu beriman dan bertakwa padanya. Seseorang baru layak dinyatakan bertuhan kepada Allah jika ia telah memenuhi segala yang diperintahkan dan diinginkan oleh Allah. Atas dasar itu, inti konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam adalah memerankan ajaran Allah, yaitu Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berperan bukan sekedar pencipta, melainkan juga sebagai pengatur alam semesta. Gambaran manusia bertuhan Allah dijelaskan secara tegas dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua kalimat syahadat adalah pernyataan sebagai jawaban atas perintah yang diajukan pada surat Al-Ikhlas tersebut. Artinya, Allah harus dihadirkan dalam kesadaran manusia yang bertuhan. Di samping Allah sebagai zat yang disembah, juga Al-Quran dan Rasulullah sebagai konsekuensi keagamaan secara aksiomatis tidak dapat dipisahkan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.